Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Novianti dengan NIM 2402566 dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membuat garis di lapangan dengan patok atau jalon. Jadi, untuk alat dan bahannya itu yang pertama itu ada patok atau jalon, lalu yang kedua meteran, yang ketiga adalah pasekon atau siku, dan yang keempat itu adalah benang. Nah, untuk membuat garis lurus di lapangan itu ada 4 cara. Yang pertama itu ada membuat garis lurus di lapangan. Lalu yang kedua itu membuat garis lurus di lapangan terhalang bangunan dengan cara satu. Lalu yang kedua itu membuat garis lurus di lapangan terhalang bangunan cara dua, yang mana menggunakan perbandingan segitiga. Dan yang keempat itu mengukur lebar sungai tanpa menyeberang, dan itu menggunakan prinsip perbandingan segitiga juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke caranya. Nah, kita masuk ke cara yang pertama, yaitu membuat garis lurus di lapangan. Membuat garis lurus di lapangan ini fungsinya untuk pematokan coupling, contohnya lebar bangunan perumahan. Nah, kita bisa menggunakan, kalau di lapangan itu kan menggunakan meteran ya, jadi tinggal kita ukur dari titik A, misal panjangnya 10 meter nih, 10 meter, itu misalnya di titik yang ini. Nah, kita tinggal tandai menggunakan jalon, dan yang kedua juga kita tandai 10 meter lagi dari sini ke sini. Nah, dan ketika di lapangan itu pastikan ininya itu lurus gitu ya, sejajar. Nah, intinya gitu. Nah, oke, selanjutnya yaitu membuat garis lurus di lapangan terhalang bangunan cara yang pertama. Nah, misal ini di sini itu ada bangunan, terus kita mau membuat patok gitu ya. Nah, pertama itu tuh kita menentukan titik C. Titik C ini harus terlihat dari titik A dan juga terlihat dari titik B. Nah, setelah menentukan titik C, baru kita buat garis kan. Nah, setelah buat garis, kita tentukan lagi di titik sini dan titik sini. Misal titik ini kita namai dengan A aksen, dan di titik ini itu B aksen. Nah, jadi nantinya kita tarik garis dari A aksen ke B aksen. Setelah itu kita tarik garis secara siku gitu ya. Garis yang tapi harus siku dari C ke C aksen. Misal sejauh 3 meter gitu ya. Nah, sejauh 3 meter C ke C aksen. Selanjutnya kalau misalkan sudah dari titik A aksen ini kita tarik garis lagi, garis siku ke A double aksen sejauh 3 meter sama. Jadi ukuran yang C aksen dengan ukuran A aksen ke A double aksen itu ukurannya sama. Nah, kalau misalkan sudah, kita tinggal tarik garis melalui titik A double aksen dan B. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal kita beri patok. Tadi kan kurang lebih 10 meter. Nah, kita menggunakan meteran 10 meter dari sini ke sini itu 10 meter. Kita gunakan patok. Selanjutnya dari sini ke sini juga kita ukur 10 meter gitu. Nah, oke, selanjutnya yaitu membuat garis lurus di lapangan terhalang bangunan cara 2 dengan menggunakan perbandingan segitiga. Nah, misal kita punya dua titik gitu ya, titik A dan titik B. Nah, ternyata terhalang oleh bangunan. Kita menggunakan perbandingan segitiga. Jadi kita buat di titik sini, di titik C, dari titik B dan dari titik A ya ke sini. Tapi di titik C ini harus siku-siku gitu ya. Jadi kita misal tandai. Nah, setelah ditandai, kita menggunakan meteran gitu, dari sini ke sini ternyata sejauh 6 meter misalnya. Nah, kemudian dari sini ke sini itu sejauh 18 meter. Nah, lalu kita akan menentukan titik lagi di antara titik A dan titik C. Misalnya di sebelah sini kita sebut adalah A aksen. Nah, di A aksen ini kita akan menarik garis lurus yang sejajar dengan garis BC ya.
garis A double aksen ini sejajar dengan garis BC. Nah, sejajar tapi harus siku. Nah, kan kita gak tahu nih ini berapa gitu jarak dari A aksen ke A double aksen. Nah, kita hitungnya menggunakan perbandingan segitiga. Karena kita diketahui BC itu 6 meter, kemudian dari C ke A itu 18 meter, dari A ke A aksen itu 5 meter. Maka kita menggunakan rumus perbandingan ini. Nah, untuk perhitungannya yaitu sebagai berikut. Nah, adapun untuk perhitungannya itu kan tadi yang 5 meter ya. 5 meter tuh ini. Jadi prinsipnya adalah yang ini BC itu kan 5 per 18 yang ini. Jadi intinya ini tuh kan ada dua segitiga. Ada segitiga ACB, ada segitiga A aksen, A double aksen gitu. Nah, yang pertama, yang 5 ini kita 5 per 18 sama dengan itu X. Yang ini tuh X per 5 begitu. Nah, jadi di sini 5 per 18 sama dengan 5X per 5. Jadinya tinggal dikali silang gitu ya. 18X sama dengan 25, jadi X adalah 25 per 18, jadi X ini adalah 1,4 meter. Jadi panjang dari A aksen ke A double aksen ini sepanjang 1,4 meter. Kemudian kita tarik garis lurus dari A ke B. Nah, kemudian kita menggunakan patok kembali gitu dari A sejauh 10 meter di sini misalnya, dan dari titik ini sejauh 10 meter juga ke sini misalnya gitu. Ini adalah cara yang ketiga. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat, mengukur lebar sungai tanpa menyeberang alias menggunakan perbandingan segitiga. Nah, misal ini adalah ilustrasi sebuah sungai gitu ya. Nah, kita ada di titik A. Nah, misal di seberang kita itu ada pohon yang akan kita bidik. Nah, jadi lebar dari titik kita berdiri ke pohon ini sebagai ukuran dari si lebar sungai ini itu nilainya berapa? Nah, caranya itu dengan menggunakan perbandingan segitiga. Pertama, kita tentukan dulu titik di sini, titik B. Nah, misal dari titik A ke B itu sejauh 12 meter gitu ya. Nah, kemudian dari titik B ini kita tarik ke arah sini secara siku gitu ya. Siku misal di titik C. Sejauh apa? Sejauh 3 meter misalkan. Nah, kemudian dari titik C ini kita tembak ke objek yang di sini. Nah, jadi dari titik C ke sini itu harus lurus gitu ya. Nah, misal kayak gini gitu ya, lurus. Oke, kalau misalkan sudah, jadi perpotongan itu ada di titik ini. Kita tandai lagi misalkan. Nah, kalau misalkan sudah, itu kan sudah diketahui. Kita ukur dari titik B ke titik, misal ini adalah A aksen. Nah, dari titik B ke A aksen itu sejauh 4 meter. Kemudian dari titik A aksen ke A itu sejauh 8 meter. Lalu dari titik B ke C itu sejauh 3 meter. Nah, di sini kita akan mengetahui nantinya berapa jarak dari titik A ke pohon yang ini misalkan. Nah, caranya itu sama menggunakan prinsip perbandingan. Jadi kan ada dua segitiga, ada segitiga B, C, A aksen, dan ada segitiga A aksen, dan misal ini katakanlah titik D gitu ya. Nah, dari dua segitiga ini kita menggunakan perbandingan segitiga. Jadi yang ini 3 nantinya yang ini tuh 3 per 4 sama dengan ini. Misal katakanlah ini dari jarak ke sini ke sini itu X, berarti X per 8. Jadi nanti akan ketemu nilai si lebar sungainya. Oke, kita langsung ke perhitungan. Nah, oke, kita masuk ke perhitungan. Jadi di perhitungan dalam perbandingannya itu ada 3 per 4 ya. 3 per 4 itu yang ini. 3 per 4 sama dengan X per 8 sama dengan ini X per 8 gitu ya. Jadinya adalah 4X sama dengan 24. Ini dikali silang kan ya. Nah, jadi X sama dengan 24 dibagi 4. Jadi nilai X nya adalah 6 meter. Nah, jadi
lebar si sungai ini itu sejauh 6 meter. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Cukup sekian mengenai cara untuk membuat garis di lapangan dengan patok atau jalan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.